video sebelumnya, kita telah belajar tentang jurnal umum. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang memposting jurnal umum ke dalam buku besar pada suatu perusahaan jasa Delta Marina Service. Ini adalah contoh jurnal umumnya. Sebelum masuk ke dalam buku besar, pertama-tama kita harus ketahui dulu, apa itu buku besar? Buku besar adalah kumpulan akun yang disusun sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan, atau kumpulan akun yang digunakan untuk merangkum transaksi yang tercantum dalam buku besar. Jadi setelah para akuntan membuat jurnal perusahaan, biasanya mereka akan berlanjut pada penyusunan buku besar. Dan inilah yang disebut dengan siklus akuntansi. Adapun jenis-jenis buku besar, yang pertama ada bentuk T, yang kedua ada bentuk kontrol, yang ketiga ada bentuk saldo tunggal, dan yang terakhir ada bentuk saldo lengkap atau 4 kolom. Nah, akan kita pakai kali ini adalah bentuk saldo tunggal, yaitu bentuk buku besar yang digunakan jika jumlah transaksinya banyak. Kita akan lanjut ke dalam buku. Pada tanggal 1 September, nama akun yang tertera adalah modal masuk ke dalam kolom debit sebesar 65 juta dan saldo sebesar 65 juta rupiah. Tanggal 3 September, nama akun yang tertera adalah sewa gedung. Karena di sini perusahaan mengeluarkan uang sebesar 2.500.000, maka akan masuk ke dalam kolom kredit, sehingga terjadi pengurangan saldo menjadi 62.500.000 rupiah. Pada tanggal 6 September, nama akun yang tertera adalah pendapatan jasa. Karena di sini perusahaan mendapatkan pendapatan, maka akan masuk ke dalam kolom debit sebesar 8.750.000 rupiah. Sehingga terjadinya penambahan saldo menjadi 71.250.000 rupiah. Pada tanggal 9 September, nama akun yang tertera adalah iklan masuk ke dalam kolom kredit sebesar 250.000 rupiah. Sehingga terjadi pengurangan saldo menjadi 71 juta rupiah. Pada tanggal 12 September, nama akun yang tertera adalah asuransi masuk ke dalam kolom kredit sebesar 400.000 rupiah, sehingga terjadi pengurangan saldo menjadi 70.600.000 rupiah. Lanjut, pada tanggal 15 September, nama akun yang tertera adalah perawatan masuk ke dalam kolom kredit sebesar 350.000 rupiah, sehingga terjadinya pengurangan saldo menjadi 70.250.000 rupiah. Pada tanggal 18 September, nama akun yang tertera adalah utang bank masuk ke dalam kolom debit sebesar 25 juta rupiah, sehingga terjadi penambahan saldo sebesar 95.250.000 rupiah. Lanjut, pada tanggal 24 September, nama akun yang tertera adalah beban listrik masuk ke dalam kolom kredit sebesar 850.000 rupiah, sehingga terjadi pengurangan saldo sebesar 94.400.000 rupiah. Pada tanggal 26 September, nama akun yang tertera adalah hutang usaha masuk ke dalam kolom kredit sebesar 450.000 rupiah, sehingga terjadi pengurangan saldo menjadi 93.950.000 rupiah. Pada tanggal 27 September, nama akun yang tertera adalah beban gaji masuk ke dalam kolom kredit sebesar 2.550.000 rupiah, sehingga terjadi pengurangan saldo menjadi 91.400.000 rupiah. Pada tanggal 29 September, nama akun yang tertera adalah keamanan masuk ke dalam kolom kredit sebesar 600.000 rupiah, sehingga terjadi pengurangan saldo menjadi 90.800.000 rupiah.
Yang terakhir, pada tanggal 30 September, nama akun yang tertera privé masuk dalam kolom kredit sebesar Rp1.000.000, sehingga terjadi pengurangan saldo menjadi Rp89.800.000. Yang pertama adalah piutang usaha dengan kode 1103. Pada tanggal 20 September, nama akun yang tertera adalah pendapatan jasa masuk ke dalam kolom debit sebesar Rp11.500.000 dan dengan saldo sebesar Rp11.500.000. Yang berikut adalah perlengkapan dengan kode 1104. Pada tanggal 4 September, nama akun yang tertera adalah hutang usaha masuk ke dalam kolom debit sebesar Rp450.000. Dan pada tanggal 30 September, nama akun yang tertera adalah beban perlengkapan masuk ke dalam kolom kredit sebesar Rp400.000 dan saldo terakhir yang tercatat adalah Rp50.000. Peralatan dengan kode 1201 pada tanggal 4 September, nama akun adalah hutang usaha masuk ke dalam kolom debit sebesar Rp5.250.000 dengan saldo Rp5.250.000. Sewa gedung dengan kode 5106. Pada tanggal 3 September, nama akun yang tertera adalah sewa gedung masuk ke dalam kolom debit sebesar Rp2.500.000. Saldo Rp2.500.000. Modal pada tanggal 1 September, nama akun yang tertera adalah modal masuk ke dalam kolom kredit sebesar Rp65 juta dengan saldo Rp65 juta. Yang berikut adalah hutang usaha dengan kode 2101. Pada tanggal 4 September terjadi 2 kali transaksi. Yang pertama adalah perlengkapan masuk dalam kolom kredit sebesar Rp450.000 dan yang kedua adalah peralatan masuk juga ke dalam kolom kredit sebesar Rp5.250.000. Pada tanggal 26 September, nama akun yang tertera adalah kas masuk ke dalam kolom debit sebesar Rp450.000. Jadi pencatatan saldo terakhir adalah Rp5.250.000. Hutang bank dengan kode 2201 pada tanggal 18 September, nama akun yang tertera adalah kas masuk ke dalam kolom kredit sebesar Rp25 juta dengan saldo Rp25 juta. Privé dengan kode 3102 pada tanggal 30 September dengan nama akun yang tertera adalah kas masuk ke dalam kolom debit sebesar Rp1 juta dengan saldo Rp1 juta. Pendapatan jasa dengan kode 4101 pada tanggal 6 September, nama akun yang tertera adalah kas masuk ke dalam kolom kredit sebesar Rp8.750.000. Pada tanggal 20 September, nama akun yang tertera adalah piutang usaha masuk ke dalam kolom kredit sebesar Rp11.500.000 dengan pencatatan saldo terakhir adalah Rp20.250.000. Beban perlengkapan dengan kode 5102 pada tanggal 30 September, nama akun yang tertera adalah perlengkapan masuk ke dalam kolom debit sebesar Rp400.000 dengan saldo Rp400.000. Beban perawatan dengan kode 5109 pada tanggal 15 September dengan nama akun yang tertera adalah kas masuk ke dalam kolom debit sebesar Rp350.000 dengan saldo Rp350.000. Beban iklan dengan kode 5103 pada tanggal 9 September dengan nama akun yang tertera adalah kas masuk ke dalam kolom debit sebesar Rp250.000 dengan saldo Rp250.000. Beban asuransi dengan kode 5105 pada tanggal 12 September dengan nama akun yang tertera adalah kas masuk ke dalam kolom debit sebesar Rp400.000 dan dengan saldo Rp400.000. Beban listrik, air, dan telepon dengan kode 5104 pada tanggal 24 September
dengan nama akun yang tertera adalah kas, masuk ke dalam kolom debit yaitu Rp850.000 dengan saldo Rp850.000. Beban gaji dengan kode 5101 pada tanggal 27 September. Nama akun yang tertera adalah kas, masuk ke dalam kolom debit sebesar Rp2.550.000 dengan saldo Rp2.550.000. Dan yang terakhir adalah beban keamanan dengan kode 5108 pada tanggal 29 September. Nama akun yang tertera adalah kas, masuk ke dalam kolom debit sebesar Rp600.000 dengan saldo Rp600.000. Sekian pembelajaran kita hari ini mengenai memposting jurnal umum ke dalam Kinsa. Semoga bermanfaat.